Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Untuk kali ini, Ibu sebagai guru mata pelajaran matematika di SMK Langsori, untuk bab 1 ini ya, kita akan membahas bilangan berpangkat, akar, dan logaritma. Akar dan logaritma. Nah, kalian ada yang tahu bilangan berpangkat itu apa? Akar dan logaritma. Nah, namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu sedikit tentang bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat. Untuk bilangan berpangkat mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya. Kayak misalkan ada di sini 2 pangkat 3. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bilangan berpangkat. Nah, tapi di sini ada beberapa macam dari bilangan berpangkat ya. Jadi yang pertama itu ada bilangan berpangkat positif ya, jadi si pangkatnya itu positif. Nah, kayak gini, jadi 2 pangkat 3, tapi kan pangkatnya itu 3, nah 3 itu positif ya, jadi bilangan berpangkat positif. Nah, selanjutnya ada bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0. Kemudian ada bilangan berpangkat negatif, dan ada bilangan berpangkat pecahan. Nah, kayak gini ya. Untuk bilangan berpangkat positif, contohnya seperti ini, 2 pangkat 3, kemudian misalkan 4 pangkat 2. Nah, ini contoh dari bilangan berpangkat positif. Nah, contoh dari bilangan berpangkat 0, misalkan di sini ada 2 pangkat 0 ya, atau A pangkat 0. Nah, ini berarti contoh dari bilangan berpangkat 0. Nah, seperti ini ya, bilangan berpangkat 0. Nah, selanjutnya ada contoh bilangan berpangkat negatif ya. Contoh dari bilangan berpangkat negatif, ini contohnya misalkan A pangkat -1 ya. Itu contoh dari bilangan berpangkat negatif ya. Ataupun bisa ditulis 1/A. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada A pangkat -1 atau A pangkat negatif 1, bisa ditulis 1/A. Nah, ini hanya sebagian contoh dulu ya dari macam-macam bilangan berpangkat. Nah, selanjutnya ada bilangan berpangkat pecahan. Itu yang kayak gimana, Bu? Contohnya di sini itu ada A pangkat, ada P pangkat 1/N. Nah, itu contoh dari bilangan berpangkat ya. Atau misalkan dalam angka seperti ini, misalkan 2 pangkat 1/2. Nah, itu contoh dari bilangan yang berbentuk atau bilangan berpangkat pecahan. Nah, seperti sini, sampai sini paham? Jadi kita harus tahu dulu bilangan yang berpangkat positif itu seperti apa, terus yang berpangkat 0 kayak gimana, negatif sama pecahan kayak gitu. Nah, tadi harusnya di sini bilangan berpangkat. Nah, sekarang itu akan menjelaskan lebih detail tentang bilangan berpangkat positif dan sifat-sifat dari bilangan berpangkat positif itu ya. Sini 1 bilangan berpangkat positif.
untuk sifat-sifatnya itu untuk bilangan berpangkat positif itu yang pertama itu ada sifat perkalian. Sifat perkalian, ya. Sifat perkalian itu maksudnya kayak gimana, Bu? Nah, jadi kalau misalkan ada dua atau lebih bilangan berpangkat positif kemudian dikalikan, nah itu kayak gimana caranya? Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan ada A pangkat N, ya. A pangkat N itu berarti kan ini contoh dari bilangan positif kan, A pangkat N, kemudian dikali A pangkat M. Nah, ini kan ada dua bilangan yang berpangkat positif kemudian dikalikan. Ini kayak gimana, Bu, caranya? Nah, kalau misalkan kayak gini berarti itu sama dengan A, karena ini kan angkanya sama ya, atau misalkan si koefisiennya ini sama-sama A. Nah, jadi kita bisa tulis A pangkatnya ini kita tambah, jadi si N ditambah M. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada dua bilangan berpangkat yang positif, nah kita ingat aja si pangkatnya ini ditambah kayak gitu. Nah, jadi kan kalau misalkan A pangkat N dikali A pangkat N berarti sama dengan A pangkat N ditambah M. Nah, kayak gitu ya. Selanjutnya di sini Ibu mau ngasih contoh ya dari sifat perkalian bilangan berpangkat positif. Di sini kan ada A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Jadi pangkatnya itu ditambah ya. Misalkan di sini ada contoh 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, kalian bisa langsung berarti 2 pangkat 2 ini sama 3 ditambah ya. Berarti 2 pangkat 2 ditambah 3. Nah, berarti di sini jadi berapa? Jadi 2 pangkat 5. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau untuk perkalian itu atau perkalian dari bilangan berpangkat positif berarti pangkatnya itu ditambah ya. Kalian ingat aja kata kuncinya gitu. Nah, tinggal dihitung deh berapa 2 pangkat 5 itu berapa? Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jadi paham ya, kalau misalkan sifat perkalian itu dari bilangan berpangkat positif berarti ditambah ya. Selanjutnya yang B itu masih dari bilangan berpangkat positif ya. Itu ada sifat pembagian. Ada sifat pembagian. Contohnya atau misalnya ini. Misalnya ada sebuah bilangan berpangkat positif A pangkat N dibagi A pangkat M. Nah, berarti di sini tuh bisa A pangkat N per A pangkat M. Nah, kata kunci dari sifat pembagian itu berarti pangkatnya itu dikurang. Ingat ya, jadi pangkatnya dikurang. Jadi A pangkat N dikurang M. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau untuk yang sifat pembagian itu pangkatnya dikurang, beda sama yang perkalian, pangkatnya ditambah. Contohnya di sini ada contohnya itu 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Nah, berarti gimana? 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2 sama dengan 4 dikurang 2. Nah, jadi pangkatnya dikurang. Berarti jadi 3 pangkat 4 dikurang 2 ya. Jadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3 sama dengan 9. Kayak gitu ya. Jadi sampai paham? Yang perkalian itu pangkatnya ditambah, yang pembagian itu pangkatnya dikurang. Nah, untuk pertemuan sekarang dicukupkan sampai di sini dulu ya. Nah, nanti apa yang
yang tadi Ibu jelaskan, kalian salin di buku tulis kalian. Tetap semangat ya, walaupun belajarnya di rumah saja. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.